Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Alif Lam Mim Shad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikhwah rahimakumullah, setelah kemarin kita selesaikan tafsir dari surat Al-A'raf, tafsir dari surat Al-An'am, maka kemudian pagi yang mulia ini kita lanjutkan tafsir dari surat yang berikutnya, yaitu surat Al-A'raf. Dan surat ini dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong-potong, yaitu huruf alif, lam, mim, dan shad. Ini adalah salah satu dari kemu'jizatan Al-Quran untuk menantang bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran memiliki keunikan-keunikan yang tidak bisa disaingi oleh bahasa apapun, oleh kitab-kitab apapun. Tentang maknanya hanya Allah yang Maha tahu. Tentang manfaatnya jelas bahwa setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran ini akan mendatangkan 10 kebaikan. Sehingga meskipun kita tidak diberitahu maknanya, dan pasti ada maknanya, karena Allah itu tidak mungkin berfirman dengan sesuatu yang sia-sia, dengan sesuatu yang tidak ada maknanya. Pasti ada maknanya tentunya. Cuma supaya manusia itu tidak sombong, tidak semua ilmu yang Allah miliki diajarkan dan diberitahu kepada manusia. Di antaranya dengan menurunkan ayat seperti ini, supaya kita itu betul-betul sadar bahwa kita ini tidak bisa berilmu kecuali atas informasi atau pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aslinya ini ada maknanya. Namun maknanya apa? Wallahu a'lam bis-shawab. Sekali lagi tentang manfaatnya, kenapa kok ada ayat seperti ini? Ada ayat alif lam mim, ada ayat alif lam ra, ada ayat yasin, ada toha, ya. Ayat-ayat yang tersusun dari huruf-huruf yang terputus-putus atau terpisah-pisah adalah dalam rangka memberikan kita manfaat
membaca satu hurufnya melahirkan 10 kebaikan. Ikhwah rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang kedua Allah berfirman, kitabun, kitab itu atau kitab ini yang dimaksud tentu adalah Al-Quran, unzila ilaika, telah diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran ini betul-betul diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nabi yang lain, bukan kepada utusan yang lain. Sebagai sebuah hadiah, pemuliaan, pengagungan Allah kepada manusia terbaik di akhir zaman ini. Allah muliakan beliau dengan menurunkan wahyu yang sangat suci, yang sangat mulia bernama Al-Quran. Kitabun unzila ilaika. Dan ketika kita pelajari dalam hadis cara Allah menurunkan Al-Quran, ya, di dalam dada Rasulullah itu dengan bermacam-macam. Ada kalanya saat beliau berkendara, kemudian masuklah wahyu ke dalam dada beliau. Ada kalanya saat beliau duduk, ada saat kalanya beliau tidur, ada saat kalanya beliau menyepi, ya, di dalam gua Hira yang kita kenal pada awal permulaan turunnya wahyu, dan beraneka ragam. Dan Al-Quran ini langsung masuk di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui, ya, diantaranya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Fala yakun fi sadrika harajun minhu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memuliakan beliau, untuk memuliakan manusia semuanya. Maka jangan sampai kita yang mendapatkan hadiah yang luar biasa ini merasakan ada kesempitan di dalam dada kita karena Al-Quran yang kita pelajari. Ini tentu di antara hiburan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendakwahkan Al-Quran kepada kaumnya dan mendapatkan tantangan dan tentangan dari mereka. Supaya apa? Bersabar. La yakun fi sadrika harajun minhu, itu maksudnya jangan sampai dadamu sempit gara-gara amanah Al-Quran yang diturunkan ini dan kemudian ditentang oleh kaummu. Artinya hendaknya kamu bersabar, berlapang dada, berbangga, terus menerus merasa kuat karena di pihaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita seperti ibaratnya diutus oleh seseorang untuk menyampaikan sesuatu, atau kita diberikan amanah oleh seseorang untuk memberikan, ya, kepada seseorang, dan di tengah jalan kemudian ada orang yang menentang kita atau mengganggu kita, maka seharusnya kita bersabar dan kita harus merasa lapang dada, merasa kuat karena kebenaran bersama kita. Yakin bahwa kita itu membawa sesuatu itu. Maka demikian juga hiburan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya kebenaran di pihak beliau, hendaknya beliau itu senantiasa sabar dalam menyampaikan Al-Quran ini. Fala yakun fi sadrika harajun minhu. Pun demikian ini nasihat juga kepada kita semua yang membawa Al-Quran ini, yang menghafalkan, dan setiap saat kita
berinteraksi dan belajar Al-Quran, maka jangan sampai dada kita itu terasa sempit. Ada kalanya beberapa santri merasa menghafal Al-Quran itu sebuah beban. Jangan seperti itu. Ya, Al-Quran ini kitab yang mulia. Al-Quran ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Apa kita pingin isi dada kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang justru malah menghantarkan kepada kerusakan diri kita. Kita dimuliakan Allah dengan adanya Al-Quran ini, maka hendaknya hati kita lapang, hati kita merasa bahagia dengan adanya Al-Quran. Litunzira bihi. Apa fungsi dari Al-Quran? Yang pertama adalah litunzira bihi, supaya kamu, hai Muhammad, memberikan peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ancaman-ancaman kepada orang-orang kafir yang mereka tidak mau taat kepada Allah, yang mereka durhaka kepada Allah, tidak menjalankan bahkan menentang syariatnya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka akan akibat buruk dari perbuatan dan perkataan mereka di hari kiamat nanti, berupa hisab, ya, berupa perhitungan amal, dan akan berujung kepada neraka. Ini adalah fungsi dari Al-Quran, memperingatkan manusia jangan sampai di dunia ini berbuat kerusakan. Jangan sampai di dunia ini melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ibarat seorang raja, dia memiliki batas-batas dari kekuasaannya. Atau ibarat seorang pemilik kebun, dia membuat batas-batas pagar di samping dari kebunnya. Supaya apa? Supaya hewan-hewan yang ada dalam kebunnya ini tidak melanggar batas. Seorang raja ketika dia membuat batas dalam kerajaannya itu supaya tentu rakyatnya tidak keluar dari batas tersebut tanpa izin darinya. Di negara kita juga, Indonesia, memiliki batas-batas sehingga kalau ada orang luar mau masuk harus ada visa, harus ada paspor. Pun demikian juga ketika kita keluar, kita ada aturan-aturan, ya, tidak sembarangan aja masuk ke negara orang lain tanpa izin. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini memiliki batasan-batasan, larangan-larangan kepada kita semua, para makhluk-makhluknya, para hamba-hambanya. Maka hendaknya kita semua menaati dan tidak melanggar ini. Kalau kita masih mengaku bahwa kita adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan alam semesta ini. Litudhira bihi, supaya engkau berikan peringatan kepada mereka bahwa hidup di dunia ini tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk santai-santai, bukan untuk bermaksiat. Ibarat seperti binatang yang tidak punya aturan. Manusia ini makhluk yang berbeda daripada makhluk-makhluk yang lain yang mereka tidak memiliki syariat. Manusia ini ada syariatnya, ada yang dihalalkan, yang dari yang dia makan, ada yang diharamkan juga dari yang dia makan, ada yang dihalalkan dari cari nafkahnya, dari perbuatan-perbuatannya, dan sebaliknya. Itu adalah batasan atau aturan Allah. Kemudian fungsi yang kedua, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang beriman, orang mukmin.
senantiasa mengambil pelajaran di dalam hidupnya dari tolak ukurnya adalah dari Al-Quran. Kebayang kalau orang mukmin ini tidak memiliki Al-Quran, bagaimana dia akan mengukur sesuatu ini boleh atau tidak boleh, sesuatu ini halal atau tidak halal, maka akan kesulitan. Maka dibuatlah atau diturunkanlah Al-Quran ini dalam rangka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ikhwah rahimakumullah, ayat ini tentu adalah ayat pembekalan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada siapapun dari kita, khususnya orang-orang yang mubaligh, para juru dakwah, para guru-guru ngaji, ya, para pengajar Al-Quran, supaya dalam mendakwahkan Al-Quran ini senantiasa istiqomah dan bersabar atas berbagai rintangan yang akan dihadapi, dan kemudian juga sebagai petunjuk bagi para juru dakwah bahwa Al-Quran ini fungsinya adalah memberi peringatan kepada orang-orang kafir supaya mereka kembali mengimani Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman dalam mengarungi kehidupan ini, supaya kehidupan ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.